Sampah-sampah yang di TPS menumpuk itu permasalahannya apa Pak? Oh iya, jadi permasalahan sampah menumpuk kemarin, jadi gini, TPA Panembong kita awalnya nih terjadi abrasi, kemudian sering longsor sehingga menghasilkan sampah nanti di Kanarja dan lain sebagainya, intinya longsor, dan kondisinya sudah tidak dapat lagi menampung sampah yang ada. Oleh karena itu dinyatakan darurat sehingga pindahlah sesuai dengan kesepakatan antara Pak Bupati dan Muspida, Forkopimda, pindah ke Jalupang karena darurat tersebut. Dan dengan kepindahan ini otomatis lokasinya berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang dari kota itu jauh sekitar berapa kilo, ada sekitar 20 kilo ya, 20 kilo ke lokasi. Yang tadinya di penanganan di kota ini bisa 3 rit sampai 4 rit bahkan ketika penuh, karena dekat bisa dijangkau dalam waktu 20 menit. Tapi ketika sekarang pindah ke Jalupang itu kita hitung 2 jam satu jalan, berarti pulang balik 4 jam. Nah, kalau loadingnya sendiri, loading sampah dari TPS ke truk itu memakan waktu sekitar 2 jam juga. Taruhlah kalau bisa kerja jam 7 sampai jam 7 sampai jam 9 loading truk pergi ke ke Jalupang balik lagi loading lagi. Nah itu sedangkan jalan yang kita pakai melalui Cimayasari itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah melalui LH dengan masyarakat Cimayasari jam 8 sampai jam 4 itu dibatasi. Lewat jam 4 mereka keberatan. Artinya sampai jam 4 saja operasional kita, sehingga kita cuma bisa 1 lit. Begitu pulang dari sana kita loading lagi karena begitu pulang saya perintahkan mereka juga untuk loading sampah yang ada, tapi itu tetap tidak bisa menyelesaikan masalah karena yang tadinya 3 rit 4 rit sekarang cuma 1 rit. Berarti dalam 1 hari tersisa tuh dong 2 rit yang di TPS tersebut, sehingga terjadi penumpukan dalam 5 atau 3 hari saja. 3 hari seperti contoh yang di Pelajar Pejuang tuh yang di belakang Jogja. Iya, Pelajar Pejuang. Itu baru 3 hari itu. Maksudnya 3 hari itu kita angkut tiap hari, cuman 3 hari kekurangannya itu udah menumpuk seperti itu. Solusi jangka pendeknya mungkin Pak, agar kita terpaksa, dengan sangat terpaksa kita kemarin sewa kendaraan angkutan dari swasta kita untuk nambah. Kemudian yang kedua, yang paling penting ada sebetulnya kita butuh alat berat, loader atau backhoe yang bisa secepat itu. Karena kalau pakai tangan, karakteristik sampah masyarakat Indonesia masyarakat kita adalah basah, lembek, cepat hancur. Jadi bisa dibayangkan, mungkin kalau misalnya bisa ikut dengan kami melihat anak-anak juru muat sampah, bagaimana memindahkan sampah dari TPS itu ke truk, itu luar biasa perjuangannya. Sampah basah, hancur, paling hanya sekitar segenggam itu loh yang bisa diangkat. Sedangkan yang ada sebanyak itu. Jadi kalau kita pakai alat berat, kita berbanding bisa 1:10. Kalau yang misalnya kalau pakai alat berat 10 menit, kalau yang pakai tangan bisa sampai 2 jam itu. Bisa berjam-jam. Kalau pakai alat berat itu cepat sekali. Nah, kita butuh alat berat. Kita belum punya alat beratnya. Nah, mulai kayak itu beliau Pak Bupati sudah sangat concern, bahkan langsung memerintahkan seluruh stakeholder untuk memikirkan ini, dan anggaran walaupun memang COVID, mudah-mudahan masih bisa diusahakan. Solusi ke depan, alat berat tersebut untuk angkutan ya. Saat ini kita tuh adalah memindahkan masalah dari hulu ke hilir, dari rumah tangga, dari TPS ke TPA. Di TPS mungkin selesai, di rumah tangga selesai sampah, mungkin pindah masalahnya nanti menjadi TPA. Terjadi penumpukan sampah yang dahsyat di TPA. Sebesar apapun, seluas apapun TPA, kalau dengan sistem yang terbaru, sesuai dengan aturan pun sanitary landfill, tetap itu akan menyelesaikan masalah. Akan ada batas titik jenuh ya. Mungkin hanya 10-15 tahun. Setelah itu kita pindah lagi. Sedangkan untuk mencari TPA itu luar biasa sulit. Tanahnya, kemudian permission dari masyarakatnya. Karena masyarakat tidak mau daerahnya menjadi TPA karena bau, kemudian kotor, penyakit dan sebagainya. Yang justru oleh karena itu
sehebat apapun, kalau kita hanya membuang sampah, mengolah sampah dengan sanitary landfill, itu belum mencapai titik aman. Yang aman adalah dengan pengelolaan sampah melalui oleh alat sekarang banyak ditawarkan gitu tadi, alat menjadi waste to energy, kemudian ada alat yang bisa memadatkan menjadi batu bara dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan itu ada investor yang sesuai, karena saat ini terkendala kita oleh aturan. Yang kedua, adanya tipping fee. Tipping fee yang diminta oleh perusahaan. Tipping fee beragam ya, ada yang menawarkan 450.000 per ton, ada yang 300.000 per ton, sedangkan kita anggaran untuk tipping fee-nya, anggaran untuk pengelolaan sampahnya sendiri kita udah berat. Ditambah lagi kalau misalnya untuk tipping fee itu lumayan berat, sehingga kita mudah-mudahan apakah satu solusinya dapat bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk biaya tipping fee per tahun, atau yang kedua ada perusahaan yang dengan metode apapun dia tidak memerlukan tipping fee, invest di sini, kita menyediakan tempat, kita punya tempat dan kita punya sampah, silakan itu tempat digunakan, sampah silakan di. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.